Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Rembang. Saya berasal dari SD Negeri 1 Pelawangan, Kecamatan Kragan. Perkenalkan juga pembimbing saya, Ibu Indah Untari sebagai fasilitator dan Ibu Markolis sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Berikut pemaparannya. Keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta modul 1.3 Visi Guru Penggerak adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan dari pendidikan adalah kemerdekaan yang memihak pada anak. Pendidikan juga harus menerapkan ing ngarsa song tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun peran guru penggerak adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga, mendorong kolaborasi, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak adalah gambaran visual tentang masa depan yang dapat membantu menyusun rencana untuk mencapai tujuan. Dalam menyusun visi guru penggerak, seharusnya memihak pada anak yang selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan mewujudkan karakter anak sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila dan menuntun anak sesuai dengan kodratnya melalui pendekatan inquiry apresiatif yang berfokus pada kekuatan atau aset yang dimiliki menggunakan tahapan bagja. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak seharusnya mampu memahami dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan mewujudkan visi yang berpihak pada murid dan sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam mewujudkan visi, harus direncanakan dengan sistematis dan terencana. Agar visi tersebut dapat terwujud, maka digunakan pendekatan inquiry apresiatif yang berfokus pada kekuatan dengan tahapan bagja. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, dan berwawasan global. Prakarsa perubahan yang saya usung yaitu mewujudkan kepemimpinan murid melalui pembiasaan dan pembelajaran. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif yaitu sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama.
A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Adapun tahapan yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama atau define. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kepemimpinan murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan program yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang kedua, mencari referensi pelaksanaan kegiatan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid dari sumber literasi digital, survei, angket, maupun diskusi atau wawancara. Tahapan yang kedua, A. Ambil pelajaran atau discover. Siapa yang pernah berhasil melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid? Bagaimana strategi yang digunakan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid? Apa aset atau daya dukung yang dimiliki sekolah yang mendukung dalam menumbuhkan kepemimpinan murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas, atau murid maupun orang tua. Yang kedua, mencari contoh nyata pelaksanaan kegiatan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mengidentifikasi aset atau daya dukung sekolah yang bisa mendukung dalam menumbuhkan kepemimpinan murid. Tahapan yang ketiga, G. Gali mimpi. Kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan jika kepemimpinan murid saya telah meningkat? Bagaimana perasaan saya jika memiliki murid yang memiliki jiwa kepemimpinan yang besar? Apalagi yang akan saya lakukan jika kepemimpinan murid saya telah meningkat? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, membuat gambaran atau narasi deskriptif untuk setiap proses peningkatan kepemimpinan murid yang terpenuhi. Yang kedua, membuat catatan proses usaha dalam menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, membuat daftar kegiatan baru untuk lebih mengoptimalkan kepemimpinan murid yang telah meningkat. Tahapan yang keempat, J. Jabarkan rencana atau desain. Langkah sederhana apa yang akan dilakukan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid? Bagaimana cara untuk mengukur tingkat kepemimpinan murid telah berubah? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, membuat list pertanyaan tentang apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan murid melalui kegiatan dialog, diskusi, wawancara, atau pengisian angket. Yang kedua, membuat form refleksi terkait kepemimpinan murid. Yang ketiga, membuat rubrik penilaian kemandirian dalam hal kepemimpinan murid serta menuangkan hasilnya di rapot nilai karakter. Dan tahapan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi atau deliver. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana pengembangan ini? Kapan program akan mulai dilakukan? Bagaimana mengukur kemajuan program yang dilaksanakan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, membuat tim penyusun dan pelaksana program atau kegiatan mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kedua, menetapkan waktu pelaksanaan program dimulai. Yang ketiga,
membuat timeline pelaksanaan rubrik pengukur kemajuan program, serta rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi. Demikian pemaparan dari saya terkait koneksi antar materi mengenai visi guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat semuanya, menjadi guru bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan melukis masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.